Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, di minggu pagi hari ini adik-adik bertemu kembali dengan Kak Sandy, dan Kak Sandy akan memberitakan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya sudah menyiapkan Alkitabnya juga? Ya, adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bahan bacaan kita terlebih dahulu untuk minggu pagi hari ini, yang diambil dari Lukas 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Lukas 8 ayatnya yang ke-1 sampai yang ketiga. Sudah ketemu? Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan yang baik, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini, dan Engkau masih memberikan kami kesempatan sampai saat ini Bapa. Dan berkati setiap kami Tuhan di minggu pagi hari ini Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami duduk dengan baik, duduk dengan tenang, dan kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada minggu pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan beritakan firman-Mu. Berkati lidah dan mulut mereka ya Tuhan, agar senantiasa setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka semua berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan selama ini Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kakak akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, yang berjudul Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah adik-adik, perikop kita pada minggu pagi hari ini menceritakan tentang pelayanan yang dilakukan oleh beberapa perempuan. Seperti yang kita tahu ya adik-adik, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, kebanyakan yang melayani adalah laki-laki, dan perempuan tuh hanya sedikit. Nah tapi di Injil Lukas yang kita baca pada minggu pagi hari ini menceritakan tentang pelayanan beberapa perempuan. Sebut saja Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan ada beberapa perempuan yang lain. Nah, dari situ kita belajar ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus tidak memandang
siapapun untuk melayani dia, tidak memandang gender, yang melayani dia hanya laki-laki, tapi Tuhan Yesus juga mau perempuan juga terlibat di dalam pelayanan. Dan yang kita baca pada minggu pagi hari ini, kita bisa lihat ya adik-adik, beberapa perempuan yang sudah disebutkan melayani Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita belajar ya adik-adik, belajar kita tidak boleh mendiskriminasikan orang lain, tidak memandang perempuan itu makhluk yang lemah atau makhluk yang harus selalu dibantu ya adik-adik. Justru kita harus menjadi manusia yang membantu orang lain atau dibantu orang lain dengan tidak memandang gender. Dan dalam pelayanan apapun juga ya adik-adik, di dalam gereja, gereja juga tidak boleh mendiskriminasi pelayanan dilihat dari gender ya adik-adik. Karena tema kita pada minggu pagi hari ini adalah gereja tidak mendiskriminasi. Contoh kecil ya adik-adik, contoh kecil pekerjaan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh seorang perempuan, tapi di suatu negara, yaitu negara Cina ya adik-adik, ada beberapa perempuan yang menjadi kuli. Bisa kita bayangkan ya adik-adik, pekerjaan kuli bangunan itu adalah kebanyakan laki-laki. Kita bahkan atau kakak sendiri tidak pernah melihat pekerjaan kuli bangunan itu adalah pekerjaan kuli bangunan dilakukan oleh seorang perempuan. Tapi di sebuah negara di Cina ada pekerjaan yaitu kuli bangunan dilakukan oleh perempuan. Itu adalah suatu keunikan tersendiri adik-adik, yang dimana kita memandang atau beberapa orang memandang perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Tapi ternyata di negara di Cina, perempuan bisa melakukan pekerjaan laki-laki, yaitu menjadi kuli bangunan. Apalagi adik-adik pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Oh ya, salah satunya adalah pilot. Nah, pilot itu yang menerbangkan pesawat terbang. Kebanyakan yang adik-adik lihat adalah pilot itu adalah laki-laki adik-adik. Tapi ada beberapa perempuan yang bisa menjadi pilot. Contohnya lagi, astronot. Astronot juga pekerjaan yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki, tapi ada beberapa perempuan yang menjadi astronot. Apalagi adik-adik, polisi. Pekerjaan polisi adalah pekerjaan yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Tapi sekarang banyak polisi wanita atau polisi perempuan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik dari perikop ini kakak mau ulangi lagi, kita belajar tidak boleh mendiskriminasikan orang lain melalui apapun, melalui gender, melalui suku, melalui ras, melalui agama, atau apapun ya adik-adik. Kita harus menjadi manusia yang tidak jika membantu orang lain tidak memandang dari sudut apapun, termasuk dari gender. Karena Tuhan Yesus mengajarkan pada kita di perikop ini bahwa Dia mengajak beberapa perempuan untuk melayani Tuhan Yesus dan ikut melayani orang lain juga ya adik-adik. Nah, sampai di sini cerita kakak.
kita akan menutup pemberitaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, pada minggu pagi hari ini kami belajar untuk tidak mendiskriminasikan orang lain dalam segi apapun, termasuk di dalam gender. Ajar kami Bapa untuk dapat menjadi murid-Mu yang selalu membantu orang lain tanpa memandang apapun, baik dari segi suku, ras, agama, atau apapun ya Tuhan, termasuk gender. Ya Bapa, ajar kami juga untuk dapat belajar menghargai orang lain ya Tuhan, dan tidak memandang lemah seorang perempuan. Ya Bapa, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Dan pada minggu pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami ya Bapa, kiranya Engkau berkati mereka dengan kesehatan yang baik, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit dan menjauhkan mereka dari musibah atau mara bahaya apapun ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati kedua orang tua kami agar dapat menjadi orang tua yang mengajarkan kami anak-anaknya menjadi anak yang baik. Dan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan, di dalam pelayanan mereka, kiranya mereka senantiasa selalu bertumbuh di dalam iman, dan mereka selalu terus bersemangat di dalam melayani Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ya Bapak, berkati kami juga menjadi anak-anak yang baik, anak yang rajin dalam sekolah kami, di dalam sekolah minggu juga ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang berprestasi dalam sekolah kami, sehingga membanggakan kedua orang tua kami, terlebih membanggakan-Mu. Ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, dan kiranya Kau berkati pemerintahan Bapak Jokowi mulai dari atas sampai yang bawah ya Tuhan, kiranya dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan jujur dan tidak melakukan korupsi, dan juga selalu adil sehingga tercipta bangsa dan negara Indonesia yang adil dan makmur. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari virus corona atau virus-virus yang jahat ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk virus corona di Indonesia dan di muka bumi, Tuhan yang binasakan sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang sembuhkan Tuhan orang-orang yang saat ini terkena COVID, terkena corona, dan orang-orang juga yang sakit di luar corona Tuhan. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan pulihkan sehingga mereka dapat beraktivitas kembali. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita, pemberitaan firman Tuhan. Kakak berharap adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap menjalankan prokes kesehatan, jangan lupa memakai masker, selalu cuci tangan, dan sampai jumpa lagi adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.